Pencegahan anemia pada remaja disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari Firna Andriani, Tasa Cindi Cendani, Santi Eka Sari Santoso, Rani Rukaya Hamsah, Putri Rodilawati, Meka Indah Cahyati, dan yang terakhir Deni Agustina. Prodi S1 Kebidanan Ali Jalur kelas LJ2 LB1 Fakultas Ilmu Kesehatan dengan dosen pembimbing Dr. Ismarwati SKM SSIT MPH Universitas Aisyah Yogyakarta. Anemia pada remaja. Kamu pernah dengar nggak? Nggak tahu? Jelasin dong. Remaja putri merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan terjadinya berbagai perubahan fisik dan mental. Tanda adanya perubahan fisik tampak antara usia 10 hingga 19 tahun menurut Kemenkes tahun 2018. Remaja yang sehat adalah investasi masa depan suatu bangsa untuk tetap memimpin, sehingga harus siap sedini mungkin masalah kesehatan di Indonesia akibat dari masalah gizi remaja. Salah satunya adalah masalah gizi mikro atau anemia menurut Kemenkes RI tahun 2018. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau HB dalam darah lebih rendah dari normal. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia, terutama di negara berkembang. Karena Indonesia sendiri merupakan negara berkembang, maka kejadian anemia cukup tinggi. Prevalensi anemia pada remaja di Indonesia sebesar 32%, yang artinya 3-4 dari 10 remaja Indonesia menderita anemia, menurut Kemenkes RI tahun 2018. Berdasarkan klasifikasi anemia pada remaja menurut WHO tahun 2011 adalah 1. Tidak anemia yaitu HB sama dengan 12 gram per desiliter. 2. Anemia ringan yaitu HB sama dengan 11,0 sampai 11,9 gram per desiliter. 3. Anemia sedang yaitu HB sama dengan 8,0 sampai 10,9 gram per desiliter. Dan 4. Anemia berat yaitu HB sama dengan kurang dari 8,0 gram per desiliter. Ada pula gejala yang dialami yaitu detak jantung yang kuat, wajah tampak pucat, nafsu makan berkurang, sering sakit, sulit berkonsentrasi dan mudah lupa, kemudian lemah, lesu, dan mudah letih. Jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi. Anemia akibat kekurangan zat besi. Zat besi merupakan bagian dari molekul hemoglobin. Kurangnya zat besi dalam tubuh bisa disebabkan karena banyak hal. Kurangnya zat besi pada orang dewasa hampir selalu disebabkan karena perdarahan menahun berulang-ulang yang bisa berasal dari semua bagian tubuh, menurut Subroto tahun 2010. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin C. Anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin C yang berat dalam jangka waktu lama. Penyebab kekurangan vitamin C adalah kurangnya asupan vitamin C dalam makanan sehari-hari. Vitamin C banyak ditemukan pada cabai hijau, jeruk, lemon, stroberi, tomat, brokoli, lombok hijau, dan sayuran hijau lainnya.
serta semangka. Salah satu fungsi vitamin C adalah membantu penyerapan zat besi, sehingga jika terjadi kekurangan vitamin C, maka jumlah zat besi yang diserap akan berkurang dan bisa terjadi anemia, menurut Subroto tahun 2010. 3. Anemia makrositik. Anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sel darah merah, granulosit, dan platelet. Kekurangan vitamin B12 dapat terjadi karena berbagai hal. Salah satunya adalah karena kegagalan usus untuk menyerap vitamin B12 dengan optimal, menurut Subroto tahun 2010. Keempat, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi apabila sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal. Penyebabnya kemungkinan karena keturunan atau karena salah satu dari beberapa penyakit, termasuk leukemia dan kanker lainnya. Fungsi limpa yang tidak normal, gangguan kekebalan, dan hipertensi berat, menurut Subroto tahun 2010. Kelima, anemia aplastik. Terjadi apabila sumsum tulang terganggu, di mana sumsum merupakan tempat pembuatan sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, maupun trombosit, menurut Subroto tahun 2010. Lima, anemia sel sabit, yaitu suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik, menurut Subroto tahun 2010. Anemia sel sabit merupakan penyakit genetik yang resesif, artinya seseorang harus mewarisi 2 gen pembawa penyakit ini dari kedua orang tuanya. Gejala utama penderita anemia sel sabit adalah yang pertama kurang energi dan sesak nafas, yang kedua mengalami penyakit kuning, kulit dan mata berwarna kuning, yang ketiga serangan sakit akut pada tulang, dada atau daerah perut akibat tersumbatnya pembuluh darah kapiler. Penyebab utama anemia pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan sumber Fe, meningkatnya kebutuhan Fe saat hamil dan menyusui, yaitu perubahan fisiologis, dan kehilangan banyak darah. Anemia yang disebabkan oleh ketiga faktor itu terjadi secara cepat saat cadangan Fe tidak mencukupi peningkatan kebutuhan Fe. Pencegahan, zat besi merupakan unsur penting yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hemoglobin. Rendahnya asupan atau masuknya zat besi serta zat gizi lainnya ke dalam tubuh, misalnya vitamin A, vitamin C, folat, riboflavin, B12, dan kesalahan di dalam mengkonsumsi zat besi, contohnya pada saat mengkonsumsi zat besi berbarengan dengan zat lain, sehingga dapat mengganggu di dalam proses penyerapan zat besi yang merupakan faktor penyebab tinggi angka kejadian anemia pada remaja putri, menurut Julaecha tahun 2020. Anemia pada remaja. Sekarang kamu sudah paham kan tentang apa yang dimaksud dengan anemia pada remaja? Iya nih, sekarang aku sudah ngerti. Ternyata menjaga kesehatan itu penting ya. Makasih atas informasinya. Thank you for watching.